Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di lembah Abi Thalib. Ketika kekerasan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak berkurang, bahkan semakin bertambah, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat berhijrah ke tempat lain. Banyak di antara sahabat berhijrah ke Habasyah. Meskipun Raja Habasyah seorang Nasrani dan sampai saat itu belum memeluk Islam, ia terkenal dengan kelembutan hati dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, diberangkatkanlah jamaah pertama ke Habasyah sebanyak 11, ada riwayat mengatakan 12 laki-laki dan 4 atau 5 orang wanita. Orang kafir Makkah mengejar mereka supaya tidak jadi pergi ke sana, namun tidak berhasil. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Makkah telah masuk Islam. Mereka sangat bergembira dengan berita itu, sehingga mereka kembali ke Mekah. Ketika hampir memasuki Mekah, mereka baru tahu bahwa kabar itu tidak benar. Bahkan orang-orang kafir Quraisy semakin memusuhi dan menyakiti kaum muslimin. Sebagian di antara mereka ada yang kembali ke Habasyah dan ada yang lain terus memasuki Mekah dengan perlindungan beberapa tokoh Mekah. Peristiwa ini disebut hijrah ke Habasyah pertama. Setelah peristiwa itu ada serombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu 83 orang laki-laki dan 18 wanita yang secara terpisah-pisah berhijrah ke Habasyah. Perjalanan ini disebut hijrah ke Habasyah yang kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada juga yang mengikuti salah satunya saja. Orang-orang kafir semakin marah ketika tahu kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana dan para pendeta di sana. Sesampainya di Habasyah, mula-mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan pendeta Nasrani serta memberikan hadiah untuk menyuap mereka. Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan para pendeta, utusan orang-orang kafir itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan berbagai hadiah. Lalu mereka mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan yang telah disuap itu. Mereka berkata, "Wahai raja, ada sekelompok kecil orang-orang bodoh dari kaum kami yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan masuk ke dalam agama baru itu. Yang kami begitu juga Tuhan tidak mengenal agama itu. Mereka telah datang dan tinggal di negeri Tuhan. Para tokoh Makkah yang mulia, orang tua, paman-paman dan keluarga mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Serahkanlah kepada kami." Raja Najasyi menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Mereka akan kupanggil dan aku akan tanyai. Jika ceritamu benar, mereka akan kuserahkan padamu." Kaum muslimin pun dipanggil. Pada mulanya mereka sangat mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan raja dan berbicara apa adanya. Mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Seseorang menegur mereka, "Kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak bersujud di hadapannya." Mereka menjawab, "Kami dilarang bersujud oleh Nabi kami selain kepada Allah." Selanjutnya, raja bertanya tentang keadaan mereka. Lalu Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu maju ke depan dan berkata, "Dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah. Kami tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, memutuskan kekeluargaan. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul yang nasab, kejujuran, sifat amanah, dan kesucian hidupnya sangat kami kenal semenjak dari kecil.
Beliau mengajak kami menyembah Allah yang Esa, yang tiada sekutu baginya, dan melarang kami menyembah berhala. Beliau menyuruh kami berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Beliau menyuruh kami berkata jujur, bersifat amanah, menjaga hubungan sanak keluarga. Beliau juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga, mendirikan salat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mengajarkan kepada kami akhlak terpuji, melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, dan menuduh orang lain dan dengan perbuatan buruk. Beliau mengajarkan kami Al-Quran yang mulia. Kami beriman kepadanya serta mengamalkan segala firman-Nya. Karena hal ini, kaum kerabat kami memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Maka keadaan memaksa kami datang ke sini memohon perlindungan kepada Tuhan atas perintah Nabi kami. Raja Najasyi bertanya lagi, sekarang perdengarkan kepada aku sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh nabimu itu. Maka Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sebagian ayat-ayat permulaan surah Maryam. Bacaannya membuat raja dan para pendeta yang hadir di sana menangis, sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, bersumber dari nur yang sama. Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy itu. Raja berkata, aku tidak dapat menyerahkan kepada mereka kepada kalian. Para utusan itu merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berebut kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, besok akan aku mengatur sesuatu sehingga raja akan menumpas mereka. Namun teman-temannya tidak menyetujui usulannya. Mereka berkata, meskipun mereka telah menjadi muslim, mereka tetap kaum kerabat kita. Tetapi orang yang mengusulkan itu tetap bersikeras. Pada hari kedua, utusan-utusan kaum Quraisy kembali menghadap raja dan berkata, orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Isa, yaitu tidak mengakui Isa sebagai anak Allah. Raja pun kembali memanggil kaum muslimin. Para sahabat bercerita, pada hari kedua itu kami dipanggil lagi, dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Meskipun demikian, kami tetap menghadap raja. Raja bertanya, bagaimana Nabi Isa menurut kalian? Para sahabat menjawab, Nabi Isa alaihissalam menurut kami adalah sebagaimana firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kami. Bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah. Nabi Allah, ruh ciptaannya dan kalimahnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam diri Maryam, perawang yang suci. Raja Najasyi berkata, Nabi Isa pun tidak pernah berkata menghadirinya selain itu. Para pendeta ketika itu saling berbisik tanda tidak setuju. Raja berkata kepada para pendeta itu, katakan apa yang ingin kalian katakan. Aku tidak akan mendengar perkataan kalian. Karena perkataan orang-orang Islam itulah yang benar. Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian berkata kepada kaum muslimin, tinggallah di sini dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian akan didenda. Selanjutnya ia mengumumkan, barang siapa menyakiti kaum muslimin akan didenda. Dengan demikian kaum muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut. Sedangkan utusan orang-orang musyrik kembali ke Mekah dengan hina. Orang kafir-kafir Mekah pun bertambah marah. Bersamaan dengan itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, sehingga menambah kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang Islam tidak berhubungan dengan kaum muslimin. Orang-orang yang lain tidak berhubungan dengan kaum muslimin. Dan bagaimana sinar Islam menjadi padam. Akhirnya para tokoh kafir Mekah mengadakan perundingan untuk membunuh baginda Rasulullah SAW secara terang-terangan. Akan tetapi tidaklah mudah membunuh beliau. Karena kabilah baginda Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim adalah kabilah yang sangat besar dan kaum yang terhormat. Biarpun sebagian besar belum masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika Rasulullah SAW dibunuh. Dalam pertemuan itu diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, atau sebaliknya. Juga tidak boleh berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka.
Begitu juga sebaliknya, Bani Hashim, Bani Muttalib dilarang datang ke rumah kabilah-kabilah lain. Keputusan ini akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Allahu Akbar. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata. Mereka pun membuat keputusan tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Keputusan tertulis itu selanjutnya digantungkan di dalam Ka'bah agar semua orang menghormati dan berusaha mematuhinya. Akibat keputusan tersebut selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muttalib terboikot dalam sebuah lembah di antara 2 buah gunung. Tiada seorang pun yang dapat menemui mereka. Mereka tidak dapat menemui siapapun juga. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Mekah, dan dari daerah itu ia akan disiksa. Jika ada menyampaikan sesuatu keperluan kepada mereka, maka akan mendapatkan reaksi yang keras. Hanya sedikit perbekalan yang ada pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan, penderitaan, sehingga kaum wanita dan anak-anak menangis menjerit kelaparan. Bagi para tokoh, penderitaan anak-anak itu lebih menyakitkan daripada kelaparan dan penderitaan mereka sendiri. Setelah 3 tahun berlalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaran-lembaran pemboikotan tersebut dimakan rayap dan penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami mereka sangat berat. Namun para sahabat tetap teguh berpegang pada agama ini, bahkan terus menyebarkannya. Faedah: penderitaan dan kesusahan yang demikian berat telah dijalani para sahabat. Kita menganggap mereka sebagai teladan dan kita mengaku sebagai pengikut mereka. Kita memimpikan kemajuan seperti mereka, namun renungkanlah dan pikirkanlah berapa besar pengorbanan para sahabat. Sedangkan kita, apa yang sudah kita lakukan demi agama? Sesungguhnya kesuksesan itu senantiasa diperoleh melalui usaha dan kesungguhan. Kita ingin hidup senang dan damai tanpa agama dan mencari dunia seperti orang-orang kafir. Tapi kita menginginkan kemajuan Islam. Mana mungkin itu bisa terjadi tanpa kesungguhan. Sebuah syair menyatakan, "Aku khawatir wahai kaum Badui, kamu tidak dapat mencapai Ka'bah yang merupakan tujuan karena jalan yang kau tempuh menuju ke jalan yang terkistam." Bagaimana kita akan mendapatkan yang namanya kenikmatan Islam kalau kita tidak memperjuangkan dalam kehidupan yang nyata? Alhamdulillah, itulah kisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Dan kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.